Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, saya akan kembali membacakan sebuah cerita rakyat dari Sulawesi Selatan. Cerita rakyat kali ini berjudul Putri Tandampalik. Seperti apa kisahnya? Sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia kisah Putri Tandampalik. Alkisah pada zaman dahulu kala di kerajaan Luwu terdapat seorang putri raja yang bernama Putri Tandampalik. Putri Tandampalik ini dikenal sebagai putri yang cantik jelita. Bisa dibilang kecantikannya tiada tara. Dia mungkin adalah orang tercantik di tanah Luwu kala itu. Setiap pria yang melihatnya pasti akan merasa jatuh cinta. Tak heran apabila kecantikan Putri Tandampalik ini menjadi berita yang tersebar di mana-mana. Bahkan telah sampai ke negeri lain, yakni Kerajaan Bone. Alhasil, kabar mengenai kecantikan Putri Tandampalik ini terdengar juga sampai ke telinga Raja Bone. Raja Bone merasa tertarik dengan Putri Tandampalik ini. Dia juga penasaran seperti apa kecantikan yang dimiliki oleh Putri Raja Luwu ini. Akhirnya Raja Bone pun memutuskan untuk melakukan kunjungan ke Tanah Luwu dan membawa seorang putra mahkotanya untuk ikut bersamanya dengan tujuan untuk menikahkan putranya dengan Putri Tandampalik. Sampailah Raja Bone ke Kerajaan Luwu dan beliau langsung menyatakan niatnya untuk meminang Putri Tandampalik. Namun sayang, Raja Luwu merasa kurang senang akan hal itu, dikarenakan menurut kepercayaan masyarakat Luwu, seorang raja tidak boleh hidup jauh dari menantunya, karena apabila hal itu dilakukan, maka dia akan menderita penyakit yang sangat parah. Namun, di satu sisi, kerajaan Luwu tidak bisa juga menolak permintaan Raja Bone ini, dikarenakan apabila dia menolaknya, maka sudah pasti kerajaan Bone akan menyerang kerajaan Luwu, dan pasti akan jatuh banyak korban. Alhasil, Raja Luwu pun mengatakan kepada Raja Bone bahwa dia meminta waktu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan lamaran tersebut. Beruntung Raja Bone mau berbaik hati dan menerima hal tersebut. Raja Bone pun kemudian kembali pulang ke negaranya. Selang beberapa hari kemudian, Putri Tandampalik secara tiba-tiba terserang penyakit kulit yang amat mengerikan. Kulitnya yang putih mulus dan bersih itu tiba-tiba berubah menjadi penuh luka. Menurut tabib yang bertugas di istana, dia mengatakan bahwa penyakit putri ini dapat menular dan Putri Tandampalik ini harus dijauhkan sebelum penyakitnya menyebar ke yang lain. Alhasil, Putri Tandampalik pun diasingkan ke sebuah pulau yang bernama Pulau Wajo. Tentu, Putri Tandampalik merasa sangat sedih akan hal ini. Dia sangat tidak menyangka kecantikannya akan langsung hilang begitu saja akibat penyakit yang dideritanya. Namun, di satu sisi, Putri Tandampalik menganggap bahwa keputusan untuk mengasingkannya adalah keputusan yang tepat. Dia sama sekali tidak marah dengan raja yang mengasingkannya, karena dia yakin ini demi kebaikan kerajaan itu sendiri, supaya tidak ada yang ikut tertular dengan penyakitnya ini. Putri Tandampalik pun perlahan-lahan mulai mengikhlaskan kejadian ini dan mulai menerima kenyataan yang menimpanya. Beberapa hari kemudian, datanglah seekor sapi ke rumah tempat Putri Tandampalik diasingkan. Sapi tersebut terlihat aneh karena warna kulitnya berbeda dengan sapi lain pada umumnya. Sapi ini memiliki kulit yang putih pucat layaknya albino. Sapi tersebut kemudian mendekati Putri Tandampalik yang masih kebingungan melihatnya. Sapi tersebut langsung menjilati kulit si Putri Tandampalik ini. Anehnya, Putri Tandampalik justru diam saja
dan membiarkan sapi itu menjilatinya. Dan sangat tidak disangka, setelah sapi tersebut selesai menjilati kulit Putri Tanampalik, tiba-tiba kulit Putri Tanampalik ini kembali seperti semula, kembali menjadi putih, bersih, dan lembut. Putri Tanampalik benar-benar telah sembuh berkat sapi albino ini. Sementara itu, Pangeran Bone yang masih menunggu kabar kejelasan dari kerajaan Luwu memutuskan untuk pergi berlayar ke lautan. Secara kebetulan, dia singgah di Pulau Wajo dan malah bertemu dengan Putri Tanampalik di sana. Awalnya, dia tidak tahu bahwa yang dijumpainya itu adalah Putri Tanampalik, karena mereka memang belum pernah bertemu secara langsung sebelumnya. Satu hal yang pasti, Pangeran Bone merasa langsung jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Putri Tanampalik ini. Dia merasa seperti sedang melihat seorang bidadari yang cantik jelita. Dia adalah wanita tercantik yang pernah dia lihat sepanjang hidupnya. Sang Pangeran Bone pun kemudian memberanikan diri dan menemui si Putri Tanampalik ini. Dan setelah melalui percakapan yang panjang, Putri Tanampalik pun akhirnya menjelaskan tentang siapa dia sebenarnya, tentang penyakit yang dideritanya, tentang pengasingan yang dilakukan kepadanya, hingga tentang sapi albino yang menyembuhkannya. Pangeran Bone merasa terkesima dengan hal itu. Dia sangat bersyukur kalau ternyata yang dia ajak bicara di hadapannya ini adalah Putri Tanampalik yang terkenal akan kecantikannya, dan tentu saja yang seharusnya akan menjadi istrinya. Alhasil, Pangeran Bone pun mengajak Putri Tanampalik untuk meninggalkan Pulau Wajo dan sama-sama menuju ke kerajaan Luwu untuk mengabarkan kesembuhannya. Dan tidak lama setelah itu, Raja Luwu yang sangat bersyukur akan kesembuhan putrinya ini pun langsung juga menerima lamaran dari Pangeran Bone ini. Dan tak lama kemudian, selang beberapa hari, dilangsungkanlah pernikahan antara Pangeran Bone dengan Putri Tanampalik ini. Keduanya akhirnya menikah. Dan teman-teman, itulah tadi kisah Putri Tanampalik. Bagaimana menurut kalian? Semoga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua ya. Mari sama-sama kita lestarikan cerita-cerita rakyat yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan ini. Kalian bisa menceritakan kembali kisah ini kepada orang-orang terdekat kalian atau kepada anak-anak di tempat kalian tinggal. Atau kalau mau lebih simple, bisa langsung juga kalian share saya ini video ke teman-teman tak yang lain. Oke? Jangan lupa juga untuk like dan subscribe ke channel ini tentunya. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di video berikutnya.